Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu wa ila jami azwajihi jami ikhwan wal anbiya wal mursalin wasyahada wasyahada sahaba ulama wal muslimin jamil malaikat jamil awliya ta'ala masyarakat khususan syahadat Dr. Jalan Syahadat jamil awliya tisadi jamil awliya fistana khususan sesudah muslim jabaina ummatina jadadina jadadina masyarakat azwajina auladina jami ahli qulub sedaya keluarga kula panjenengan yang sebab kula panjenengan kerabat kula mbah kula iridho ta'ala bismillahil fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu 'ala ba'd fa khassa ba'da asy-syuhuri wal ayami wal layali min mazaya allati yu'damu fiha ajrul hasanat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para bapak, para ibu jamaah majelis taklim Al Istiqomah Qalbun Wahid yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya juga pengurus takmir Masjid Aulia Stono Gedong yang mana tempatnya berkenan untuk kita jadikan bersama-sama ini kita mencari ilmu. Semoga tempat ini terus jadikan tempat yang berkah, tempat yang penuh dengan kebaikan di dalamnya, kebaikan dan berkahnya, manfaatnya juga kembali kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita. Rasa syukur ini sebagai bentuk harapan kita semoga Allah terus menambahkan nikmat-nikmat yang lebih banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umat beliau yang senantiasa dapat mengikuti jalan beliau, sunnah-sunnah beliau, akhlak beliau, sehingga kita semua nanti berkumpul bersama beliau dan mendapatkan syafaat beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita benar-benar merasakan nikmat yang luar biasa. Detik-detik menjelang kedatangan tamu agung, bulan yang luar biasa, bulan yang penuh keistimewaan, bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. 2 bulan sebelumnya kita senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan keberkahan di dalamnya, dan kita dipertemukan dengan bulan yang akan kita bersama-sama merasakan di dalamnya banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga
kesempatan yang kesekian kalinya ini kita diberikan kekuatan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, ibadah-ibadah kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan amal ibadah kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada perasaan yang lebih baik untuk kita tancapkan dalam hati kita semua kecuali bergembira atas datangnya bulan suci Ramadan. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, "Man faraha bi dukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan jasadnya dari siksa api neraka. Hadis ini sering kita dengar bersama, tapi mungkin tidak banyak yang mengupas secara detail apa kandungan yang ada di dalam hadis tersebut. Ada pembahasan yang menarik, yaitu makna bergembira di dalam hadis tersebut. Mungkin kita sering mengatakan saya bergembira, saya bahagia. Apa makna bergembira dalam hadis tersebut? Dalam kitab Mu'jamut Ta'rifat, Al-Imam Al-Jurjani memaknai al-farah. Juga tafsir Al-Munir memaknai al-farah yang dikarang oleh Syekh Wahbah Zuhaili, yaitu infi'alun fin nafsi bi ni'matin hissiyatin aw ma'nawiyatin tartahu laha wa tastamta'u bihi. Infi'al itu emosi, kondisi jiwa. Bi ni'matin hissiyatin, jadi pergerakan emosi atau jiwa kita karena ada nikmat hissi, nikmat yang bisa dilihat oleh panca indera kita, atau maknawi atau yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Nikmat hissi, tiba-tiba kita mendapatkan rezeki berupa uang, bisa dilihat. Tiba-tiba Allah memberikan kemudahan kita untuk membeli apa yang kita inginkan, sepeda motor untuk berangkat pengajian. Tiba-tiba Allah memberikan rezeki yang bisa kita lihat dengan panca indera kita. Itu makna nikmat hissiyah. Nikmat ma'nawiyah yang mungkin jarang di antara kita atau mungkin sudah banyak. Kita memiliki nikmat yang tiada bandingnya, yaitu nikmat iman dan Islam. Tidak tampak, tapi nikmat inilah yang menentukan kita nanti bahagia di akhirat atau tidak. Ketika kita mati membawa iman, maka itulah yang memang menjadi tujuan kita dalam kehidupan di dunia ini. Dengan nikmat-nikmat ini kita merasa nyaman. Dengan nikmat-nikmat ini kita merasa menikmati. Ini yang dinamakan gembira. Kedatangan bulan Ramadan ini nikmat yang luar biasa. Maka ketika kita merasa bergembira, ada gerakan emosi atau gerakan jiwa kita yang menunjukkan kegembiraan dengan datangnya bulan Ramadan, maka inilah yang dinamakan man faraha bidukhuli Ramadan. Tapi pertanyaannya, kegembiraan yang seperti apa? Maka kalau kita kaji tentang kegembiraan ini, atau kita dalam bahasa Arab al-farah, al-farhu, ini ada dua. Ada al-farahu bil haqqi dan al-farahu bil batil. Jadi ada kegembiraan terhadap kebenaran atau kebaikan, hal yang benar. Ada kegembiraan terhadap hal yang tidak baik atau batil. Banyak orang mengaku bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Apakah pengakuan kegembiraan itu benar sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah?
atau hanya pengakuan agar memaksakan dirinya termasuk apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Dia bergembira karena di bulan Ramadan usahanya semakin lancar, semakin banyak. Dia bergembira di bulan Ramadan karena ini momen untuk buka bersama, ketemu dengan teman-teman lama. Dia bergembira di bulan Ramadan karena di sini adalah momentum untuk mendapatkan tunjangan hari raya. Ada yang bergembira karena di bulan Ramadan ini kesibukannya selama ini sering menjadikan dia jauh dari Allah. Sulit dia bangun malam, sulit dia menjalankan sholat sunnah, sulit dia membiasakan untuk membaca Al-Quran. Tapi dengan datangnya bulan Ramadan dia berbahagia. Dengan suasana bergemuruh banyak orang yang semangat berdoyong-doyong, semangat berjamaah meningkat, semangat bertadarus Al-Quran meningkat, maka itu memudahkan bagi dirinya untuk ikut bersama-sama meningkatkan jamaahnya, sholat berjamaahnya, meningkatkan tadarus Al-Qurannya. Dan dia juga karena ada tuntutan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah, dia gemar atau aktif untuk sholat taraweh. Sholat taraweh kemudian disambung dengan sholat witir yang jarang dia lakukan, padahal faedahnya luar biasa. Termasuk sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk jangan sampai kita tinggalkan, yaitu adalah sholat witir. Tidak hanya itu, biasanya dia bangun subuh, tapi karena ada tuntutan dia harus sahur, maka tergerak hatinya untuk membiasakan sholat malam. Banyak kondisi-kondisi di bulan Ramadan ini yang menjadikan kita mudah untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang beberapa ulama dimaknai dengan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Karena setan itu selalu mengajak hawa nafsu kita kita ikat dengan puasa. Pintu surga dibuka, ketaatan lebih mudah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Pintu neraka ditutup, kita biasanya naudzubillah bermaksiat karena kita punya beban di bulan Ramadan ini. Mau rasan-rasan berpikir ini bulan puasa, mau hasud kepada orang eman-eman ini bulan puasa. Itu sebagian ulama mengartikan makna bahwa pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu ayatnya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memaknai Al-Farah atau memberikan makna, Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan fadl atau anugerah, wa rahmati dan rahmatnya Allah, dengan anugerah dan rahmatnya Allah, maka bergembiralah. Huwa khairum mimma yajma'un. Kegembiraanmu atas rahmat Allah dan anugerahnya itu lebih baik dari segala yang engkau kumpulkan di dunia. Harta, kenikmatan-kenikmatan duniawi seperti jabatan dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya fadl atau anugerah dan rahmat Allah inilah yang lebih baik untuk kita bergembira di atasnya. Dalam ayat tersebut para mufassirin memaknai yang dimaksud fadl Allah di sini adalah huwa ad-dinul Islam. Kemudian yang dimaknai dengan rahmat Allah di sini adalah kitab suci Al-Quran. Agama Islam merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh ini adalah anugerah bagi kita yang diberikan oleh Allah kesempatan hidup di dunia untuk menganut agama Islam, agama yang paling benar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, agama satu-satunya yang paling benar
menurut Allah Subhanahu wa taala. Fadl atau anugerah. Mengapa agama Islam dikatakan anugerah Allah? Kita perlu mengetahui dulu apa makna anugerah. Al-Jurjani menyebutkan dalam Mu'jamnya juga, al-fadlu di sini yaitu wa ibtida'u ihsanin bila illah, yaitu awal kebaikan tanpa sebab apapun. Allah memberikan anugerah Islam kepada kita tanpa alasan. Kita diberikan anugerah yang luar biasa. Kemudian apa makna rahmat? Rahmat hiya iradatu isolil khair, kehendak untuk mendatangkan kebaikan kepada kita, itu adalah rahmat. Maka bulan Ramadan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam bulan Ramadan ini, kalau kita analogikan dengan ayat tersebut, dalam Islam itu anugerah. Di dalam Islam banyak rahmat Allah di dalam Al-Qur'an. Mengapa Al-Quran dinamakan rahmat? Karena melalui Al-Quran Allah menghendaki tersampainya kebaikan terhadap kita. Di dalam Al-Quran Allah memerintahkan sholat kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah memerintahkan berpuasa kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah melarang kita untuk minum minuman keras. Di dalam Al-Quran Allah melarang kita untuk berzina. Maka hakikatnya larangan ataupun perintah Allah di dalam Al-Quran itu tidak lain adalah untuk menghendaki kebaikan untuk kita. Itu adalah makna rahmat. Ketika Allah menghendaki amal untuk kita lakukan, maka itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu menjalankannya, kita beragama Islam. Tidak sedikit di antara kita yang juga belum bisa menjalankan kewajiban sholatnya dengan baik. Orang beragama Islam mendapatkan anugerah, tapi dia tidak semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mampu menjalankan sholat dengan baik, puasa dengan baik, meninggalkan larangan-larangannya dengan baik, maka itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan Ramadan ini kalau kita analogikan, kalau kita kiaskan, istilah dalam ilmu usul fikih, kias, kita analogikan kalau dalam bahasa akademiknya, atau kita perbandingkan maknanya, maka bulan Ramadan ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dihadirkan di bulan Ramadan ini, diberikan panjang umur, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita hebat bisa menjaga kesehatan kita, bukan. Bukan karena kita bisa menjaga kondisi makan kita sehingga kita diberikan panjang umur, bukan. Bukan karena olahraga kita yang teratur sehingga kita diberikan kesehatan dan panjang umur, bukan. Tapi kita dihadirkan di bulan Ramadan ini semata-mata karena anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam bulan Ramadan yang banyak rahmat Allah, bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah? Rahmat Allah salah satunya di dalam bulan Ramadan, yaitu kita dijanjikan oleh Allah, kalau kita mau berpuasa imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kita mau berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, tasdikon biwa'dillah. Kalau dalam kitab Nasoih Diniyah karangan Imam Haddad diartikan tasdikon biwa'dillah, ya, meyakini janji-janji Allah. Wahtisaban diartikan ikhlas, ya, melakukan puasa ini semata-mata hanya karena mencari ridha Allah, maka pasti kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahmat. Banyak dari kita mampu berpuasa, tapi tidak banyak dari kita yang mampu benar-benar mendapatkan nilai dari puasa tersebut. Oleh karena itu para ulama membagi
sahnya puasa dan mendapatkan pahala puasa. Kalau kita menjalankan puasa kita sesuai dengan fikih, dengan syariat, maka sah puasa kita. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita seperti ghibah, berbohong, adu-adu, an-nadru bisyahwah sebagaimana dalam sabda Rasul, maka kita sah puasa tapi kita tidak mendapatkan pahala puasa. Disinilah al-farhu bil haqqi. Ketika seseorang itu dengan datangnya bulan Ramadan, yang diharapkan adalah rahmat Allah, yang diharapkan adalah anugerah Allah. Rahmat Allah di dalam bulan Ramadan, dia berharap bisa menjalankan puasa dengan baik. Di bulan Ramadan dia berharap dapat beribadah dengan baik, dapat menjalankan tarawih dengan baik, dapat berbagi dengan sesama, karena termasuk rahmat Allah. Di hari-hari biasa sulit kita mengeluarkan sedikit rezeki kita kepada orang lain, atau mungkin kita semangat tapi kita kebingungan mau dikasihkan siapa. Tapi momen Ramadan ini banyak janji Allah. Kalau kita mau memberikan minum kepada orang yang berbuka, kalau kita mau memberikan buka kepada orang yang berbuka, kalau kita mau bersedekah kepada orang yang berbuka, maka pahalanya berkali-kali lipat. Motivasi itu terus menjadikan kita semakin bersemangat di bulan Ramadan. Inilah yang dinamakan kita bergembira yang sesungguhnya. Datangnya bulan Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan ini kita berharap semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu cerita sebelum kita membahas al-farhu bil batil. Ada satu cerita dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtaro karya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumed. Yang saya kutip banyak Habibnya, karena Yaman itu kebanyakan Habib. Beliau menulis, tapi faidah-faidah ini ditulis oleh Al-Habib Ali bin Hasan Baharun Pasuruan. Dalam kitab tersebut beliau menulis hikayah ini, cerita ini. Ada seorang laki-laki bernama Muhammad. Sehari-hari dalam kehidupannya minim sekali ibadahnya. Bahkan ditulis di situ la yusolli illa nadhirun. Jarang sekali dia melakukan sholat. Di sini bisa diartikan memang benar-benar mungkin kadang sholat kadang tidak. Tapi kemudian dia tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah. Dia bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Tidak hanya bergembira dengan kata-kata atau lesannya, tapi dia membuktikan. Dia bergembira dengan bulan Ramadan, bergembira dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di bulan Ramadan. Dia berharap dengan dia sungguh-sungguh melakukan apa-apa yang ibadah yang ada di bulan Ramadan, dia mendapatkan rahmat Allah. Akhirnya dia mempersiapkan dirinya ketika masuk bulan Ramadan, membersihkan dirinya. Dia bersuci, memilih pakaian-pakaian yang terbaik, yang kurang baik disisihkan dulu. Semata-mata niatnya hanya untuk memuliakan bulan Ramadan. Ini bulan yang mulia, bulan yang suci. Maka saya harus memakai pakaian yang paling baik di antara pakaian-pakaian yang ada untuk mengisi ibadah di bulan Ramadan ini. Dia berharap dengan apa yang dia lakukan di bulan Ramadan ini, maka dia mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berusaha di bulan Ramadan mengingat-ingat salat-salat yang pernah ditinggalkan, mengqadha semuanya semampunya. Maka kemudian
ketika bulan Ramadan dia meninggal, ada seorang alim yang bermimpi bertanya kepada laki-laki tersebut, apa yang telah diberikan oleh Allah kepada engkau? Dia menjawab, Allah telah mengampuni dosa-dosa saya. Ini adalah bukti sabda Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Imam Nasa'i menambahkan wa ma ta'akhkhar. Jadi hadis-hadis rata-rata wa ma taqaddama yang dahulu. Imam Nasa'i dalam hadisnya, Sunan Nasa'inya itu menambahi wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang, yang akhir-akhir. Karena dia mendapatkan rahmat Allah, puasa dengan sungguh-sungguh. Ini adalah bentuk dari kebahagiaan yang dia buktikan dengan benar-benar mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini PR kita. Allah telah membuka kunci kebaikan dengan hadis tersebut. Maka tinggal kita mau memakai kunci itu apa tidak. Bagaimana kita mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan. Yang kedua, al-farhu bil batil. Al-farhu bil batil di sini yaitu bahagia dengan kebatilan. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun. Udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Shadaqallahul adzim. Dalikum itu bima kuntum tafrahuna fil ardi. Dalikum di sini diartikan adab yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Orang-orang siapa? Kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqqi, yaitu orang-orang yang di bumi bergembira dengan kebatilan. Wa bima kuntum tamrahuna, dan dengan kesombongannya atas tanda-tanda kebesaran Allah. Adab apa yang diberikan kepada orang-orang yang bergembira dengan kebatilan? Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Masuklah kalian ke pintu-pintu Jahannam, abadi di dalamnya. Fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Maka itu adalah tempat yang terjelek bagi orang-orang yang sombong atas tanda-tanda kebesaran Allah. Pintu Jahannam itu ada 7 dalam ayat, dalam Al-Quran disebutkan. Ada golongan-golongan tertentu. Tempat paling buruk bagi orang-orang yang sombong atas tanda-tanda kebesaran Allah. Maka di bulan Ramadan ini, kegembiraan ini harus kita tekan agar kita tidak salah menaruh perasaan gembira ini dengan datangnya bulan Ramadan. Sering kita bergembira dengan berbuka puasa bersama. Ini termasuk dari rahmat Allah, kita bisa bersilaturahim. Kita bisa saling muajahah dengan orang-orang yang kalau di luar bulan Ramadan mungkin sulit kita berkumpul. Ini momentum untuk berbuka puasa bersama. Tapi hati-hati, terkadang sesuatu yang baik dilakukan dengan cara yang tidak baik. Maka itu seperti hanya yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, kalimatu haqqin uridu bihal batil. Mengadakan buka puasa atas nama silaturahim, mensyukuri datangnya bulan Ramadan, tapi di dalamnya ada niat mungkin bagi kita yang sudah berkeluarga, meskipun terkadang ada laki ada perempuan, yang penting kita bisa saling menjaga jarak, menjaga kondisi. Tapi di antara pemuda-pemudi di antara kita, itu buat ajang untuk ketemu orang-orang yang dikagumi, dibuat ajang untuk hal-hal yang negatif.
itu termasuk ancaman. Masih banyak lagi ya, masih banyak lagi kebatilan-kebatilan yang kita perlu jaga. Ini bulan puasa, momen untuk memanfaatkan hal-hal yang menuruti hawa nafsu kita. Maka itu kita tekan, jangan sampai muncul dalam perasaan dan hati kita. Biar kita benar-benar faroha bil haqqi laisa al farohu bil batil. Itu tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan ini rahmat yang luar biasa. Saya tutup dengan satu cerita juga. Ada seorang Majusi. Ini sering jenengan dengar semua mungkin. Kemudian Majusi berarti orang non-muslim, kita anggap non-muslim. Datang bulan Ramadan melihat anaknya makan seenaknya. Kemudian dia pukul. Kamu kok makan di hadapan orang-orang muslim yang sedang berpuasa. Kemudian dia meninggal. Ada seorang alimul balad, orang alim di suatu daerah. Orang itu terkadang ditunjukkan kebaikan orang melalui mimpi kalau sudah meninggal. Jadi misalnya ada orang alim, kalau orang seperti saya mungkin ya banyak dosanya gini, kalau dikasih mimpi itu ya antara benar atau salah. Tapi kalau orang-orang yang alim hatinya bersih itu insya Allah mimpinya itu kebenaran. Jadi ketika ditunjukkan orang itu baik, ya pasti itu adalah isyarah kalau dia memang benar-benar baik. Ini ada alimul balad, orang alim ahli ilmu di satu daerah, bermimpi tentang orang Majusi tersebut. Kemudian ditanya, terus dia bercerita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat ketika sakaratul maut hendak meninggal. Allah memberikan rahmatnya untuk, ada wafi riwayah ya, malaikat mengajarkan dia untuk membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia meninggal dunia. Berarti dia meninggal dunia dalam keadaan membawa iman, padahal dalam hidupnya dia tidak beragama Islam. Ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menghendaki kebaikan kepada Majusi tersebut dengan memberikan perasaan dalam hatinya, kegembiraan dengan datangnya bulan Ramadan meskipun dia bukan seorang muslim. Apa bentuk kegembiraannya? Salah satunya penghormatan. Kalau kita gembira sama sesuatu, kita gembira dengan adanya masjid ini, maka kita sholat di dalamnya. Kita gembira dengan orang lain, maka kita minimal kita menghormatinya. Kita senang dengan orang lain, kita minimal menghormatinya. Meskipun dia bukan seorang muslim, dia tidak bisa puasa di bulan Ramadan karena bukan seorang muslim. Dia tidak bisa melakukan ibadah di bulan Ramadan, dia bukan seorang muslim. Tapi kegembiraannya ini ditunjukkan oleh Allah dengan penghormatannya ketika anaknya makan seenaknya di hadapan orang muslim yang sedang berpuasa, dia ingatkan. Akhirnya Allah memberikan rahmatnya. Ini iradatu isolil khair ya. Allah menghendaki tersampainya kebaikan kepada orang Majusi tersebut dengan penghormatannya terhadap bulan Ramadan. Ini yang kita harapkan. Karena semuanya rahmat Allah. Kita merasa baik, kita merasa bisa melakukan kebaikan, itu ego, itu dorongan setan. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan seharusnya kita sandarkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga nanti saya bisa mendapatkan rahmat Allah, bisa berpuasa dengan lebih baik, bisa melakukan sholat tarawih dengan lebih baik, bisa aktif mengisi malam bulan Ramadan dengan tadarus Al-Quran, melengkapi sholat-sholat sunnah. Ada salah satu habaib ya di Tarim, Yaman, dan saya tahu sendiri kebiasaan di sana. Jadi tiap bulan Ramadan itu beliau itu rata-rata sholat tarawih itu bisa 3 kali.
sholat witir 11 kali, kemudian setiap hari itu khatam sekali Al-Qurannya, karena rata-rata hafal Quran. Saya dulu setoran Al-Quran itu hafalan itu sudah berumur 24-25 ya, meskipun saya belum selesai, tapi karena kewajiban untuk di kuliahnya, di kampusnya harus hafalan Quran minimal 10 juz. Teman-teman yang hafalan dengan saya itu anak masih umur 5 tahun sudah 30 juz. Oh bukan, 10 tahun ya. 5 tahun sudah mulai menghafalkan. Nah, rata-rata anak kecil sudah hafal Al-Quran. Nah, ternyata itu bukan cerita khayalan, nyata. Di Arab itu biasa sekali anak kecil hafal Al-Quran itu, karena lingkungan. Nah, saya yang memang merasa nggak mungkin bisa menghafalkan ketika di sana, Allah memberikan rahmat kemudahan, meskipun nggak sampai selesai. Ya. Itu rahmat ya, ketika Allah iradatu isolil khair. Kemudian sholat taraweh, sholat witir 11 rakaat. Sholat witir maksimal 11 rakaat. Sholat tasbih, banyak sholat sunat yang dilakukan di situ. Tapi kalau di bulan Ramadan termasuk yang paling utama adalah sholat taraweh dan sholat witir. Pertanyaannya, kenapa kok bisa sampai 3 kali sholat taraweh? Masjid di daerah tersebut, di desa Tarim itu ya, di kota Tarim itu lebih dari 100, satu desa itu. Nah, terus tarawehnya itu tiap waktu berbeda. Kalau di sini serentak isya, habis isya taraweh. Di sana tidak, jam 8 nanti ada taraweh, jam 9 sendiri, jam 10 ada, jam 11 ada, jam 12 ada, sampai jam 1. Karena minimal taraweh 2 jam biasanya ya, maksimal 2 jam. Jam 3 sudah, jam 2 sudah tidak ada karena sudah persiapan sahur. Tinggal memilih, kalau kita mulai jam 8 sampai jam 10. Jam 10 nanti pindah masjid sampai jam 12, jam 12 sampai jam 2 sampai jam 3 kadang-kala. Itu biasanya start, habis buka, istirahat, jam 8 capek tidak. Saya pernah menjalaninya juga masalahnya. Saya kira tidak bisa, ternyata bisa. Yaitu daerah di situ adalah benar-benar daerah yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin kalau kita di daerah lain sulit melakukannya. Karena apa? Kesucian orang-orang, ketulusan hati orang-orang yang ada di dalamnya. Makanya baik tidaknya daerah itu tergantung penduduknya. Daerah situ penduduknya, orangnya, hatinya baik-baik, makanya daerahnya penuh dengan rahmat Allah. Orang yang di dalamnya dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah. 3 kali. Itu termasuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena saya hebat atau teman-teman saya hebat, bukan. Karena murni itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa rahmat Allah, kita semua tidak bisa melakukan ibadah dengan baik. Ini maksud mangfaroha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu alan niron. Hadis yang sederhana, kalau kita mau merenungi dan mendalami maknanya, maka ini benar-benar bisa menjadi bekal kita untuk menyempurnakan dan mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, sebaik-baik amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ibu, para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tadi keceplosan ibu ya, karena kebanyakan yang ngaji itu ibu-ibu. Saya di Nganjuk itu juga punya rutinan malam Kamis itu. Nah, di masjid sini kosong, bapak-bapaknya bisa dihitung. Nah, ibu-ibunya penuh sampai di luar, meskipun dalam nggak seberapa penuh. Nah, tiap malam Kamis di Nganjuk. Nah, nggak perlu dibahas ya, kenapa kok ibu-ibu banyak yang ngaji itu. Nah, nggak perlu dibahas, bukan pembahasannya di sini. Semangatnya lebih besar ya, daripada laki-laki. Saya lagi waktu nyambut gawe bagian ngaji ibu-ibu ayah. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
kullu amali ibni adam yudha'aful hasanah asru amthaliha ila sab'i mi'adifin. Qala Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Sekarang kita ingin membahas tentang keutamaan berpuasa, khususnya di bulan Ramadan. Hadis yang sering jadikan pegangan adalah hadis Rasulullah, setiap amal manusia itu akan dilipat gandakan. Kebaikan ada yang dilipat gandakan 10 kali. Jadi satu kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan kebaikannya 10 kali oleh Allah. Ada yang sampai 700 kali lipat dan seterusnya. Nah, dalam hadis qudsinya qala Allah azza wa jalla illa shaum. Nah, ini hadis qudsi karena Allah yang berfirman melalui lisan Rasulullah, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi yata'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kecuali puasa. Puasa tidak dibuka rahasia berapa besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa. Itu fatahammalahu. Itu tanggungannya Allah ya. Rahasia Allah. Nah, karena dia telah meninggalkan makan dan minum karena saya. Jadi kalau kita berpuasa itu sebenarnya kita enggak melakukan apa-apa. Jadi ibadah itu ada yang fi'lu, ada yang tarku. Fi'lu seperti sholat, fi'lu sholat. Tarku seperti tarku zina. Kita meninggalkan zina itu kita nggak melakukan ibadah, tapi kita melakukan ibadah tapi dengan tarku. Nah, jadi ibadah itu ada yang dengan melakukan, ada yang sekedar meninggalkan. Nah, di bulan puasa ini kita nggak melakukan apa-apa, hanya sekedar niat. Niat ini yang menentukan nanti puasa kita sah atau tidak. Nah, awal. Nah, kemudian niat itu fil qalbi. Meskipun setelah tarawih kita niat bersama-sama dengan kerentek di hati, yang dianggap itu kerentek kita yang di hati. Kalau kita lafadznya dengan guyon karo nyopo, nawa itu somawutin, tanpa ada rasa niat sama sekali, hanya sekedar. Tidak ada kerentek di hati, ya mungkin itu belum dikatakan niat. Jadi yang paling mendasar itu kerenteknya di hati. Masih ketika bersama-sama melafadzkan nawaitu somawutin, kita diam sambil kerentek karena kita ingin menghusui ya niat itu. Benar-benar. Nah, terkait dengan niat ini ya sebagaimana tertulis juga dalam kitab Fawaid Al-Muhtaro itu ya, juga yang dianjurkan para ulama, ya, para kiai-kiai kita, ya, para asatidz, ustadzah, ya, untuk malam pertama nanti, seandainya nanti adalah malam pertama bulan Ramadan, kita menunggu hilal. Ya. Kalau ke pemerintah menunggu hilal, kalau sudah ada ketentuan ada yang pakai hisab, ya, semua dengan caranya masing-masing. Ya. Nah, nanti kalau memang dimulai hari ini pemerintah, tapi yang paling kita ikuti adalah anjuran pemerintah. Jadi kalau pemerintah mengatakan sekarang, besok ya berarti malam adalah nanti malam 1 Ramadan. Kalau nanti malam 1 Ramadan, maka dianjurkan kita niat taklidan li Imam Malik, ya, mengikuti mazhabnya Imam Malik. Niatnya nawaitu sauma jami'i syahri Ramadana hadhis sanah taklidan li Imam Malik fardon lillahi ta'ala. Wah, angel kapal itu. Basa Jawa ae. Niat ingsun poso sepanjang bulan niki, tahun iki ngikuti Imam Malik, madhabe Imam Malik fardu krana Allah Ta'ala. Niku sing penting niat poso Ramadan kali farduni. Fardu niki nanti yang menentukan biar kita enggak sunnah ya, fardun lillahi ta'ala. Itu. Kemudian ya niat biasa nanti bisa ditambahkan nawaitu somahudin an adai fardhi syahri.
Karena di madzhab Syafi'i niat itu harus setiap hari. Nah, kenapa ini dianjurkan? Hanya sunnah ya, bukan wajib. Sing wajib nawaitu shoma ghadin an ada ibadati syahri. Nah, sunnah jagani, bahasanya jagani, jaga-jaga. Seandainya naudzubillah kita diberikan lupa, kok iso lali? Wong tarawih mesti diajak bareng-bareng karo imame. Mungkin saja pas kita sama keluarga ada agenda keluar kota, gak sempat tarawih bareng nang masjid. Tarawih nang omah sing ngimami bojone. Bojone gak biasa ngimami, lali gak ngajak niat bareng-bareng. Harus kepegelen turu kabeh. Wis mang perjalanan mau sadurunge wis alhamdulillah wis mangan. Sempat makan malam. Lali gak sahur tangi-tangi subuh. Nah, otomatis enggak niat. Ada yang mengatakan kerentek tok, kerentek meneh, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, tapi itu mungkin ya kalau kita mengikuti yang jumhurnya itu dianggap tidak niat. Nah, maka kita tetap dianggap sah, dianggap niat karena awal kita sudah niat mengikuti madzhab Malik. Nah, madzhab Malik. Nah, itu yang dinamakan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan itu rahmat. Semakin banyak perbedaan, selama itu perbedaan muncul dari orang-orang yang benar-benar alim berpegang dengan agama Allah, orang-orang yang jujur dengan keilmuannya, yang dia menyampaikan fatwanya karena ilmunya, karena rasa takutnya kepada Allah, nah, maka kita ikuti Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Nah, tapi di Indonesia prioritasnya kita mengikuti Imam Syafi'i. Dicampur-campur bingung karena ada banyak perbedaan. Nah, dalam kondisi tertentu kita bisa ikut dengan arahan dan petunjuk dari orang-orang yang mumpuni. Nah, kalau kita nggak mumpuni jangan mudah pindah, bahaya, nanti salah. Nah, itu. Jadi harus ada arahan, tanya kepada orang alim, ustadznya, kiainya atau siapapun yang biasanya mengarahkannya. Dalam haji itu kan seperti itu juga. Dalam haji kalau kita ngikuti Imam Syafi'i, ya sekali tawaf, sekali putaran wudu, sekali lewat kesenggol. Nah, karena laki-laki kan agak buka sininya ya, buka gini, nyenggol. Perempuan wudu lagi, perempuan juga wudu lah. Masuk orang bojone gale cekel rek mlaku dhewe-dhewe. Bojone senggol karo wong Afrika kok ilang piye? Tak cekele. Lah nek tak cekel batal wuduku nek aku melu Syafi'i. Tak pindah nang madzhab Malik lah. Itu namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku kata Rasulullah adalah rahmat. Nah, kembali, bukan kembali ke laptop, kembali ke iPad gitu. Karena saya suka ngaji bahwa simple ya. Jadi beberapa kitab saya rangkum jadi satu. Jadi niat ngaji temenan. Jadi dalam memaknai kenapa kok puasa itu pahalanya adalah rahasia Allah. Pahala Allah yang menentukan. Apa faedahnya? Pertanyaannya mungkin gitu. Kapan kita bisa merasakan pahala puasa yang kita lakukan? Pertanyaannya pertama, kenapa? Ya, kenapa? Imam Qurtubi dalam tafsirnya itu mengatakan karena ibadah puasa ini kan ibadah fil qalb, ya, niat dalam hati. Nggak ada alasan orang ibadah puasa itu riya, kecuali keterlaluan ya, ono keterlaluan. Weh, aku poso. Rata-rata orang puasa itu mesti menyimpan ya. Nah, menyimpan. Gak ngetokno posone, kecuali orang yang berlebihan poso ceritakno. Nah, kalau sholat itu kan meskipun kita mencoba untuk sembunyi tidak mungkin. Sholat sembunyi ya gawe ujene masjid nang ndukure pegunungan sana ya. Enggak ada orang yang tahu. Nah, masjid banyak orang, kita sholat pasti orang tahu lah. Nah, ketika orang melihat maka potensi riya ini ada. Pamer, riya itu pamer. Riya itu pamer. Kita sholat, wah ketepan ono ibu iki rek nang arep dhewe khusuk. Biasane nek kono wong iku biasa runa-runa dhuwur maneh jamaah maneh. Tapi pas ono pengurus masjid atau ono semangat
ngarep di salat sunat jangkep petang rakaat nek zuhur lah. Nah, qobliyah sunah makanya kan 4 rakaat kalau zuhur. Nah, itu rawan riya. Nah, kalau di puasa tidak. Karena kita puasa enggak melakukan apa-apa, hanya melakukan tarku. Ninggal mboten dahar, ninggal mboten minum. Ninggal ngelakoni perbuatan-perbuatan yang didorong oleh syahwat. An-nadhur bisyahwat ya, kemudian ngerasani itu syahwat ya. Itu syahwat semua, syahwat dorongan setan dalam hati ini. Tarku saja. Ya. Makanya orang kalau memang belum terbiasa puasa dan nggak ada kewajiban wajibnya, maksudnya kewajiban wajib nggak ada aktivitas bekerja, ya wis poso isu turu wae sampai duhur salat turu maneh, asar tangi turu maneh. Nah, wis aman. Nah, kalau tidak ada kewajiban, nah, suami punya istri punya anak, nah, jarine mau subuh tangi salat turu, nah, gak salat sunah gak apa wis jagani, karena apa jagani. Nek aku gak turu siang-siang awan gak turu, ketemu konco tonggo pasti ngerasani. Nah, untuk menghindari itu lah, karena ngeman-ngeman menyayangkan pahala puasa yang akan hilang karena perbuatan-perbuatan itu namanya tarku. Tapi kalau kita punya kewajiban harus bekerja, harus memasakkan, atau harus karena masih punya anak kecil yang belum wajib puasa harus memasakkan, berarti ya kewajiban kita untuk tarku ini lebih besar, lebih sulit ya. Dorongan hawa nafsunya ini harus kita gengkang sungguh-sungguh. Itu yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Nah, kemudian kapan kita mendapatkan manfaat puasa? Nah, tentang hal ini dalam Al-Fawaid Al-Mukhtarah juga Imam Subki mengatakan para ulama itu berbeda sampai 50 pendapat. Tapi pendapat yang paling diunggulkan oleh para ulama adalah apa yang disampaikan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri ya. Beliau menulis fa idza kana yaumul qiyamah yuhasabullahu 'abdahu wa yu'addi ma 'alaihi minal madzalim min sa'iri amali hatta la yabqa illa shaum fa yatahammalahu Allah 'azza wa jalla ma baqiya 'alaihi minal madzalim wa yudkhiluhu bis-shaumi al-jannah. Jadi ketika manusia itu meninggal dunia, datang di hari kiamat yaumul hisab, maka ditimbang amal ibadahnya. Nah, di sini orang-orang yang pernah kita dolimi di dunia akan menuntut kita. Kita punya amal ibadah yang baik, amal ibadah yang banyak, amal kebaikan yang banyak. Kemudian tapi kita sering berbuat dolim kepada orang lain, mencuri, naudzubillah kalau pejabat korupsi, ya, pengurus takmir, pengurus pengajian, pengurus organisasi yang di situ ada iuran jamaahnya juga rawan ya, rawan dikorupsi ya. Kalau nek uangnya mek 100 200 mungkin mikir, tapi kalau sudah uang jamaah itu mencapai nilai atus juta atau M gitu ya meripate jur atau warna hijau. Semua itu bawaan kita manusia itu seperti itu. Ada ono uang ngomong ono duit 100 juta terus alas duit tok ndak mungkin, mesti atine krentek. Seandainya ini kita ketika seandainya itu sebenarnya sedikit membuka pintu setan untuk masuk menggoda kita. Nah, kalau kita punya iman, punya ilmu, lah ini kita tutup lagi ya. Seandainya itu bawaan syahwat ya. Jadi manusia itu punya syahwat. Semua punya syahwat. Jangan kita ingkari ya syahwat ini. Nah, kita melihat sesuatu yang indah, apik rek, seneng aku lah. Ini wajar. Nah, ada makhluk Allah yang indah, yang perempuan lihat laki-laki yang tampan, artis-artis Korea, ngantenge lah. Yang laki-laki lihat kok ngerti artis Korea, bu anakku di kena virus gurune BTS apa itu ya, saya nggak tahu BT itu asal Korea. Ada lihat wala
anak-anak muda milenial ya. Lah, itu syahwat. Nah, kemudian syahwat kita melihat uang, hal duniawi itu adalah syahwat. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina, dan al-ayah. Nanti kalau bahas itu panjang ya. Jadi kita semuanya punya rasa terhadap hal-hal yang bersifat duniawi, itu syahwat. Nah, kalau kita terjerumus, kita mengikuti hawa nafsu. Kalau sudah dominan keinginan itu hawa nafsu. Kalau kita sekedar iya pingin mobil mahal, rumah mahal, pingin di rumah seperti itu, wajar. Itu keinginan yang wajar. Tapi dengan ilmu dan iman kita rem. Ya, kita minta kepada Allah. Kalau memang ditakdirkan dalam hidup ini kita mendapatkan hal itu, ya semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dengan iman dan ilmu kita bisa mengerem syahwat kita. Kembali kepada apa yang terkait dengan pahala puasa. Kemudian ketika dia menghisab, orang yang kita dolimi datang kepada kita. Ini dulu mencuri sandalku, pengajian nggawa sandal jepit, mulai nggawa sandal merek Crocs misalnya. Lah kok ngerti ngono? Lah tak delok iya ketoke kok guyu mau tek jepitan kok. Oh ya wis lah ngono. Nah, untunge uange ya rada ikhlasan ya, meskipun rada ngrenjel. Sapa nang akhirat tak tagih lah. Yang banyak kan seperti itu. Nah, itu memang nyata, akhirat ditagih itu memang ada lah. Makanya jangan sampai kita ketemu orang yang kita dolimi terus nagih nang akhirat, mending ditagih nang dunya. Lebih baik, makanya para ulama itu ketika merasakan kenikmatan di dunia itu, dia sedih. Kenapa sedih? Jangan-jangan kenikmatan yang saya dapatkan itu sudah diberikan oleh Allah di dunia semua. Itu ulama. Makanya ketika ada orang kita dolimi kok menang to ae, jangan kita bangga. Wedi ambek aku ya dhewe ketua kok lah. Malah kita harus takut. Mending ketika kita berbuat kedoliman baik secara sengaja atau enggak sengaja, orang itu komplain. Kamu juk ngono, kamu ini aku gak penak. Mending orang itu komplain langsung kepada kita sehingga kita bisa minta maaf. Kita bisa minta ikhlasnya daripada nanti orang itu diam tapi bapak tak sabari. Kuna akhirat tak tagih. Nah, itu malah beban berat kita. Jadi di akhirat ditagih, ono sing biyen didolimi, dicolongi barangi, diilokno lara ati, dirasani, dihasuti, diadu, banyak wis. Komplain kabeh ngadu, ya. Ngadu. Ya wis kebaikane pen. Piro 10 gram, kebaikannya 10 gram pen. 20 gram. Sampai habis kebaikannya masih ada yang ngadu. Nah, apa yang diberikan? Apa yang diberikan? Ditanyai, kamu duwe kejelekan, orang yang ngadu tadi ditanyai. Iya, ya udah kejelekanmu timpakan kepada orang yang mendolimi kamu. Wis amale karek amal jelek saja ditimpa dengan amal jelek lain orang-orang yang didolimi. Nah, disinilah yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah rahasia puasa, pahala puasa. Ketika kita benar-benar mansoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Kalau benar-benar puasa kita itu puasa yang imanan wahtisaban, ya. Tidak hanya zahir saja tapi batin kita juga benar-benar beriman, kita menjaga pahala puasa kita. Ini nanti yang akan mengisi yang enggak bisa diminta oleh orang-orang yang didolimi. Jadi ketika sudah tumpuk kejelekan itu berikan kebaikan pahala puasa, dan pahala puasa inilah yang mengantarkan orang tersebut mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasia wa ana ajzi bihi, ya. Wa ana ajzi bihi fa innahu li wa ana ajzi bihi. Nah, tapi enggak mudah ya, memang enggak mudah. Puasanya mungkin kita terbiasa, tapi menjaga pahala yang dijanjikan oleh Allah ini perlu pengorbanan yang luar biasa. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk sabda Rasulullah,
kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illal ju' wal atas. Banyak dari orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa dahaga dan haus saja ya, rasa lapar dan dahaga. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Ramadan, bulan yang mulia ini terakhir ya. Bulan yang diagungkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Al-ayah. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas minal huda wal furqan, pembeda yang hak dan yang batil. Ini cukup sebagai dalil atau hujah kita untuk meyakini keagungan dari bulan Ramadan. Al-Quran adalah kitab suci yang agung, kitab suci yang mulia, diturunkan di bulan Ramadan, menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan tidak ada malam yang luar biasa di luar bulan yang lain, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini cukup menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang agung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasia malam Lailatul Qadar? Ini cerita lagi. Ngaji paling enak itu cerita. Jadi Rasulullah itu pernah sedih melihat umur umatnya kok tidak ada yang panjang-panjang. Umat-umat yang lain umurnya panjang. Terus bilang kepada Allah, pingin umur panjang ya. Kalau tidak panjang umurnya kan berarti kesempatan beribadahnya juga tidak panjang, tidak banyak, terbatas. Oleh karena itulah Allah memberikan rahmatnya ya. Jadi menghendaki kebaikan kepada umat Nabi Muhammad. Ini kemuliaan yang tidak diberikan kepada umat yang lainnya. Lailatul Qadar ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Satu malam ketika kita benar-benar mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka kita seperti beribadah 1000 bulan. Umur kita nggak nyampe segitu. Ini rahmat, ini rahmat. Maka kita berharap semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup ya. Bisa jam berapa selesainya? Jam 10. Saya tambah sedikit ini. Sedikit bahwa syahrun adim untuk damufi taat wa tu'damu fi kadalikal maksiat. Jadi ini satu kaidah, ada satu kaidah yang perlu kita angen-angen. Idza qawiyat da'i wa tammat tarku andumal ajru. Wa idza da'ufa da'i wa tammal fi'lu andumal wisru. Ketika faktor pendorong untuk melakukan kebaikan itu kuat, wa tammat tarku, kemudian kita benar-benar mampu meninggalkannya. Meninggalkan di sini melakukannya. Andumal ajru. Maka pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza da'ufa da'i wa tammal fi'lu andumal wisru. Ketika faktor pendorong itu lemah, kemudian dia malah dengan mudahnya melakukan perbuatan itu dengan sempurna, andumal wisru, maka dosanya itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaidah ini diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bisab'ah alladzina yudilluhum," ya, ada 7 orang yang nanti mendapatkan payung ya, payungnya Allah di hari tidak ada pengayoman kecuali pengayoman Allah Subhanahu wa taala ya, di hari kiamat. Yang pertama syabun nas. Yang pertama bukan syabun, ini saya contohkan saja. Kalau hadis lengkapnya sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun
wa syabun nasya'a fi ibadatillah ta'ala wa rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainahu wa rajulun kana qalbuhu mu'allaqun fil masjid wa rajulani tahabba fillah istama alaihi wa tafarraqa wa rajulun ta'adu imra'atun datu mansabin wa jamal ila nafsiha faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalahu ma tunfiqu yaminuhu. Dalam hadis ini kalau kita terapkan kaidah itu, maka ada seorang pemuda nasya'a fi ibadatillah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda itu qawiyya ad-da'i. Faktor pendorong untuk berbuat maksiat itu besar. Kalau orang sudah agak berumur, awak dhewe wis umur wis gak wayahe maksiat. Wis wayahe ibadah. Itu wajar. Tapi kalau ada pemuda yang masih berumur 20 tahun, masa-masa transisi ya, masa-masa labilnya, dia nggak goyah, hari gini nggak punya cewek, santai dia tetap fokus ibadahnya, fokus belajarnya. Nah, sya'afi ibadatillah, ketika faktor pendorong dia untuk bermaksiat, umur-umur anak muda itu kan memang wajar, anak muda maksiat itu wajar. Yang enggak wajar itu anak muda yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika faktor dia bermaksiat besar, tapi dia mampu meninggalkan kemaksiatan itu, adumal ajru, maka pahalanya akan sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya sab'atun. Makanya contoh-contoh yang di dalam hadis tersebut semuanya seperti itu. Contoh lagi, warajulun ta'adhu imra'atun datu mansubin wa jamal ila nafsiya. Nang jero kamar to nang jaba. Ana wong lanang ketemu wong wedok, oh ayu, ana sing luwih ayu nang desa iku kejaba wong wedok iku. Wah. Nek pakaian iki. You can see, bahasanya apa? You can see. Saya juga baru tahu ya, you can see. You can see itu pakaian sing kaine kurang gitu, dijahit peksa. Nah, jadi cara pakaian kain kan kudu nutupi awak. Nah, iku pakaiane kok jahitane kaine kurang dijahit sak cukupe. Sakmene tangane gak ono. Nah, itu. Nah, katanya seperti istilah-istilah itu. Nah, terus roke yo memang pas stok entek. Jadi pase mek ndukure lutut. Seharusnya kan sampai kaki, ya mata kaki. Menggoda sekali. Diajak, Mas, ayo, ngapa? Melu aku, wis pokoke diajak berhubungan, diajak pacaran, diajak apapun itu ya yang melanggar larangan Allah. Laki-laki tersebut ya, pemuda tersebut menjawab, inni akhafullah. Enggak, sungguh saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wonten apa mboten? 1001. Karena 1001 gitu loh. Ya. Lu karek mangan tok lu. Gak gelem. Seperti itu, ibaratnya seperti itu. Ketika orang kan nyari-nyari, banyak orang nyari mengeluarkan uang, pejabat bayar jutaan kayak artis. Ono sing 80 juta wih gak salah ya. Ada yang dibayar berapa, nyari mereka itu. Lah ini enggak nyari, gratis tinggal memakai tok. Jawabannya ini akhafullah lah. Itu namanya idaku yadai. Faktor pendorongnya kuat untuk bermaksiat, tapi dia tamat tarkula. Maka inilah adumal ajru. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Sama dengan kita. Masa pandemi ini ya Allah, ekonomi ini sepi. Susah wis. Wis pokoke abot. Awak dhewe nek ibadah nek pas entuk rezeki akeh, asli semangat 100%. Budal nang masjid. Alhamdulillah, tokoku rame budal. Durung adzan budal dhisik. Sing adzan digolek adzan. Aku wis teko iki kok kamu durung adzan. Tapi nek tekone sepi ngono ya Allah, sepi. Iki lah apa adzan maneh iki ngono. Garo sumpek-sumpek adzan. Lah gitu, ketika dalam keadaan berat itu, kalau kita tetap semangat ibadah, insya Allah beda pahala, antumal ajru.
pahalanya itu sangat luar biasa. Makanya orang-orang yang fakir, orang yang kekurangan harta, kalau dia masih mau bersabar, ibadah kepada Allah, istiqomah, maka pahala orang-orang ini lebih besar daripada orang-orang yang diberikan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan ya ibadahnya harus khusyuk, harus baik ya, harus baik, benar-benar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh lagi ya, ada warajulun kana qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Pemuda atine iku nang masjid, seneng dulu nang masjid. Tibaan di masjid, ngaji di masjid. Bukan di warung ya, bukan di warung. Ngopi. Saya juga senang ngopi. Jadi tidak salah orang ngopi itu, nggak salah, orang di warung nggak salah. Tetapi dia secukupnya, Tetapi tetap, wah aku nek gak ngopi kok, aku ngimami ngantuk. Aku nek gak ngopi gak semangat lah. Jadi dibagi waktu di warungnya. Nah, tapi terkadang yang banyak itu kegiatannya di tempat-tempat seperti itu melalaikannya dia untuk mengisi masjid. Nah, itu yang berat. Jadi ketika godaan anak muda, banyak orang yang nongkrong di kafe, nongkrong di tempat-tempat yang tempat nongkrong itu di waktu-waktu ibadah, dia mampu melawan, dia tetap aktif di masjid, dia tetap aktif beribadah berjamaah, maka ini pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal aksu bil aksi idza dha'ufa ad-da'i wa tamal filu adumul wajh. Ketika faktor pendorong untuk melakukan kemaksiatan itu enggak seberapa, tapi dia malah mudah melakukan. Adumal wizru. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakki. 3 orang yang besok tidak diajak bicara oleh Allah. Nah, kita semua tuh berharap bertemu, melihat Allah, ru'yatullah. Nah, kita enggak diajak bicara. Itu kerugian yang luar biasa. Nah, wala yuzakim, dan dia tidak dibersihkan kita dari dosa-dosa oleh Allah. Nah, itu sangat kerugian yang luar biasa. Nah, wala yanduru ilaihim, dan Allah tidak melihat kita dengan pandangan rahmatnya. Padahal yang kita harapkan hidup di dunia ini adalah kita semua mendapatkan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang enggak mendapatkan hal-hal tersebut? Gak mendapatkan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat, walahum adzabun alim. Tidak hanya itu, mendapatkan siksa yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syekhun zanin, orang tua. Nah, kalau dalam bahasa Arab syekh itu biasanya diartikan orang yang sudah tua ya, bukan syekh yang alim gitu, bukan kayak itu. Syekh itu ada yang mengartikan alim ya, kalau dalam bahasa kamusnya itu ya orang yang sudah lanjut usia. Ada yang mengatakan di atas umur 40, ada yang mengatakan di atas umur 60, pokoknya orang yang lanjut usia. Nah, syekh ini orang yang lanjut ya, orang sudah berumur. Ini kan kalau bahasa kesehatannya libido atau apa ya. Jadi dorongan nafsunya itu kan enggak sebesar anak muda. Dorongan nafsunya enggak sebesar anak muda. Ya, dia dorongannya ya wis ngene iki sekarang menikmati, ya, sekarang ibadah dorongannya. Ya. Tapi naudzubillah, tinggal menunggu masa-masa dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nafsunya sebenarnya kan sudah berkurang, enggak segiras dulu ya bahasanya ya. Tapi dia berzina. Syekhun zanin. Itu namanya faktor pendorong dia bermaksiat, berzina itu sebenarnya kecil karena sudah tua. Nah, anak muda berzina itu karena memang itu tantangannya anak muda, harus bagaimana melewati masa mudanya tanpa berzina. Itu prestasi luar biasa. Karena godaannya luar biasa. Makanya dulu ada yang mengatakan kalau di luar itu jarang nyari orang yang masih tanda kutip ngapunten loh, kali perawan ya. Karena sudah ada yang banyak berzina. Itu tantangan anak muda itu. Kalau kita punya anak muda kok melewati masa itu nggak sampai berzina kemudian menikah, itu prestasi orang tua luar biasa. Bisa mengantarkan anaknya ke jenjang pernikahan tanpa perzinahan. Nah, itu termasuk prestasi. Nah,
Karena memang faktornya seperti itu. Wa malikun kadzab, raja yang suka berbohong. Raja itu kan punya kuasa, dia cukup instruksi anak buahnya ikut, tidak perlu berbohong, tapi dia berbohong, manipulasi dan sebagainya. Karena apa? Karena hawa nafsunya. Jadi dia punya kekuasaan, tapi karena nafsunya lebih besar dia berbohong. Wa'ilun mustakbirun, wa'ilun mustakbirun, orang yang fakir yang sombong. Nek wong sugih sombong iku wajar, ono sing disombongno, tapi ya rugi. Tapi kalau ada orang yang kekurangan, orang fakir, orang miskin sombong, apa yang disombongkan misalnya? Ini ketika dia, orang itu kan man tawadhu'a rafa'ahullah, orang yang mau rendah hati Allah akan menaikkan derajatnya. Orang-orang berwibawa itu orang-orang yang rendah hati. Wong sombong itu malah kelihatan rendah. Nah, ketika orang nggak ada yang disombongkan kok sombong, nah, ini termasuk orang yang tidak mendapatkan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ono wong alim sombong wajar. Nek gak sepiro alim kok sombong, lah ini. Ada orang kaya sombong wajar. Tantangannya orang kaya di situ, bagaimana tetap rendah hati. Orang punya jabatan sombong wajar. Tapi awan di cuma masyarakat biasa tapi ya rendah hati. Ya, ini ande masyarakat santai saja. Terus masyarakat biasa sombong, mententeng kelek di mana-mana. Nah, ini yang dikhawatirkan. Itu kalau dikiaskan. Ya. Maka dari situ ketika kita diberikan oleh Allah kemudahan dalam beribadah kepada Allah, maka jangan digunakan kesempatan ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan kesulitan untuk beribadah kepada Allah, maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala Allah yang terbaik. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit yang sangat sederhana ini benar-benar memberikan kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Dan di bulan Ramadan ini semoga kita benar-benar dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pikiran, hati dan jiwa kita untuk benar-benar menjalankan ibadah di bulan Ramadan dan melakukan ibadah itu dengan sesuatu yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa dengan harapan apa yang menjadikan hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada penyakit di antara kita, penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada beban hidup, hutang yang masih kita rasakan, semoga dihilangkan beban hidup dan hutang di antara kita. Kalau kita punya kesulitan, semoga dihilangkan kesulitan kita. Dan keluarga kita terus dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita, keturunan kita jadikan keturunan yang soleh, solehah. Dan semua kita besok menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muyassiral asir yassir muradana ya Allah bi fadlikal wasi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muyassiral asir yassir muradana ya Allah bi fadlikal wasi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muyassiral asir yassir muradana ya Allah bi fadlikal wasi. Yassir muradatina min muradatid din wad dunya wal akhirah. Wasahhil umurana min umurid din wad dunya wal akhirah. Waqdi hawaijana min hawaijid din wad dunya wal akhirah. Allahumma sallimna ya Allah wa sallim ma'ana wa sallim ahlana wa sallim auladana wa sallim ikhwanana wa sallim akhwatina wa sallim qarabatina wa sallim ashabana wa sallim talamidana wa sallim jama'atina wa sallim jami'al hadirin ya Allah min afatid dini wad dunya wal akhirah wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil bala wal wabah wa corona wa zalazil wa su'il fitan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil ummi
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim, Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.